Silakan. Baik, terima kasih Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan anggota PPB yang saya hormati, saya ditugasin untuk moderator ini untuk topik perakiraan dampak sosial. Dan sebagaimana kita ketahui, kita buat dampak sosial ini di hari pertama. Kenapa di hari pertama? Karena kita menganggap dampak sosial ini selama ini masih banyak kelemahannya. Ini apanya? Nah, kita bisa lihat di sini, sebetulnya proyek kelihatan Pak Kris? Oh, iya. Kelihatan kan Pak Kris? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Nah, sebetulnya suatu proyek itu ditujukan untuk manusia, yaitu manusia itu kita anggap di sini sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakat. Tapi proyek itu sendiri juga memberikan dampak kepada manusia, fisik, kimia, biologi. Dan yang perlu kita perhatikan, dampak ke manusia ini nanti akan berbalik ke rencana proyek. Jadi demikian sentralnya posisi dampak sosial, ekonomi, budaya. Tapi apa yang kita temui di dalam studi AMDAL selama ini, dampak ekonomi sosial budaya ini tidak dibahas secara tuntas. Sehingga hanya terkesan hanya pelengkap. Itu sebabnya kita di hari pertama ini, kita sengaja menyusun atau memberikan ruang untuk dampak sosial ekonomi budaya ini. Nah, sekarang kita hadiri Pak Betara Hendro. Beliau ini adalah anggota Perpalindo, KTPA, anggota pakar di sosial ekonomi budaya ini. Nah, silakan Pak Hendro, waktu 1 jam menyampaikan materi, kemudian setengah jam berikutnya kita diskusi bersama. Terima kasih Pak. Silakan Pak Hendro. Selamat siang Ibu dan Pak sekalian. Perkenalkan dulu ya bagi yang belum pernah ketemu dengan saya. Nama saya Betara Hendro. Saya menggeluti AMDAL ini sudah sejak dari tahun sekitar 92-93. Pada waktu mahasiswa saya voluntary di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Undip dengan Prof. Sudarto yang menyusun buku aspek sosial dalam AMDAL begitu. Sehingga akhirnya kecemplung di dalam AMDAL, aspek sosial sampai dengan hari ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya akan memulai sesi ini secara agak cepat, gitu ya, karena beberapa hal yang perlu diutarakan sudah bisa dibaca, baik di dalam peraturan maupun dalam pointer saya. Saya akan share dulu pointer saya. Ya, info apakah sudah bisa dilihat semua? Belum. Sementara belum. Oh, ini ternyata punya Bu Susi ya. Saya Susi. Sebentar. Nah, udah, oke. Oke. Pak Betara mungkin bisa diulang lagi, Pak. Sudah? Belum. Double klik Pak. Belum ya? Di tempat saya sudah, Pak. Oke, sudah. Pak Mas Farid? Sudah, Pak. Sudah. Sudah terdengar. Sebentar ya, saya ulangi ya. Sudah. Ya. Baik. Sebetulnya apa ya, saya hanya sharing saja dengan Ibu dan Bapak sekalian, mungkin nanti dinya. Karena jujur saja kalau ini yang pertama saya mengalami sharing dengan internet begini, jadi mati gaya. Karena biasanya kalau PPB itu saya agak seru dengan bermain dengan Ibu dan Bapak sekalian. Nah, yang saya sampaikan nanti adalah tentang bagaimana kita melihat aspek sosial, bagaimana kita mencermati supaya, makanya dalam judul ini saya pakai dengan bahasa populer gitu, jangan gagal paham dengan aspek sosial gitu ya.
Oke. Ini saya ambil ilustrasi dari sebuah Twitter. Jadi perumahan mewah begitu pasti akan timbul satu hal yang saling menyalahkan. Ini juga terkait dengan aspek sosial yang penghuni itu menyalahkan yang asli gitu ya. Yang warga asli juga menyalahkan wah itu amdalnya kagak jelas. Nah, cuman akan terjadi kita mohon maaf masih bergema Ibu dan Bapak. Ya masih Pak, masih Bergema, bergema kan? Pak. Masih, Pak. Masih bergema Pak. Pak Betara. Barin, bisa dibantu, Barin? Ya Pak, sebentar Pak. Ada gangguan nih, maaf. Gangguan internet. Saya bantu share. Masih bergema. Apa yang salah nih, Pak Kris? Kemarin waktu di Banten suara Pak Bedara normal. Bagus. Iya, bagus waktu Banten. Pak Sul, apakah suara saya Itu masih di bergema? mute, Pak. Udah, sekarang udah, oke. Tapi gambarnya kok kecil. Itu di mute punyanya Pak Betara. Iya, makanya. Ya. Iya, hari ini masih bergema? Sudah oke? Ya, mendingan. Yang mana? Not, Enggak, Mas? Enggak, Pak? not. Enggak, ini enggak mute. Tapi kok merah? Pak Betara masih ada? Halo Pak Utara. Pak Betara? Saya unmute nggak bisa Pak? Kayaknya dari laptop Bapak. Mungkin bisa di... Halo? Halo Pak. Halo. Tes. Halo Pak. Sebentar. Saya minta waktu halo. Ya, halo Saya Pak. minta waktu 1 menit ya. Tak anu lagi ya. Saya Pak, saya ganti provider. Oke. Baik. Sementara Pak Betara ganti provider, kita berdoa ya Pak Kris ya. Siap. Mudah-mudahan lancar. Siap. Saya masih optimis dan percaya diri karena waktu
DPP Banten menyelenggarakan acara, Pak Betara sangat jelas dan clear. Ya. Dan kita akan melanjutkan webinar itu, Pak Kris. Siap, Kita akan siap, bikin lebih besar lagi nanti. siap, 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 Khusus siap. membahas sosial ekonomi budaya. Mantap, lanjutkan. Karena masalah ini kita dari evaluasi AMDAL, masalah sosial ekonomi budaya ini yang lemah. Baik, mohon izin Pak Jul, saya sedikit punya ide untuk 2 menit menjelaskan kepada peserta semua. Nanti hari Sabtu sore besok akan dibagikan form uji penilaian dokumen AMDAL yang akan menjadi tugas penutup di hari ketiga. Namun pada hari Sabtu jam 4 sore di Google Classroom masing-masing peserta akan dibagikan form uji penilaian AMDAL. Nah, kemudian pertanyaan kedua, AMDAL siapa yang akan diperiksa? AMDAL-nya akan di-switch di antara sesama peserta. Jadi masing-masing peserta akan men-switch AMDAL-nya yang akan dinilai. Karena ada tanggapan dari teman-teman, kalau menilai diri sendiri itu sangat susah. Jadi kita akan men-switch, boleh teman-teman cari pasangan masing-masing. Untuk kita ada 52 peserta, jadi jumlahnya genap bisa mencari pasangan. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, sesi penilaian dokumen AMDAL itu sendiri secara jadwal akan kita adakan pada hari Minggu, tanggal 31 Mei dari jam 10.30 sampai jam 12.00, yang akan dibawakan dari KLHK langsung, Bapak Widi Handoyo. Kemudian ada break 1 jam. Nah, di situ peserta akan dimintakan 1 orang untuk mempresentasikan hasil penilaian dokumen AMDAL. Nanti kami panitia yang akan memilih mana dokumen AMDAL yang terbaik yang akan dipresentasikan, dan kami dari panitia akan memberi hadiah khusus kepada Bapak atau Ibu yang akan nanti kami tunjuk untuk mempresentasikan hasil penilaian dokumen AMDAL. Itu yang Asik. ya, itu yang secara ide yang bisa saya sampaikan. Untuk mengisi waktu 1-2 menit, Pak Betara minta waktu kita. Bagaimana Pak Betara Hendro, kabarnya? Nah, udah mulai itu kayaknya. Oke. Silakan Pak Betara. Halo. Halo, kedengaran? Ya, udah lebih baik ya? Lebih baik, lebih baik. Bentar. Ya. Materi bisa dilihat, Mas Kris? Ya, bisa. Oke, ya. Materi bisa dilihat. Oke, saya lanjut. Lanjut, silakan. Ibu dan Bapak sekalian, untuk standar kompetensi jelas tadi sudah disinggung oleh Pak Ilan, ada beberapa poin, tapi saya tidak akan membahas semua terkait dengan sosial, maka ada setidaknya kita akan diskusi ada di 7 area. Jadi yang saya merah-merah ini adalah standar kompetensi yang terkait dengan aspek sosial. Oke, ini prolog saja bahwa kenapa sosial penting, karena memang sebaran-sebaran penduduk ini perlu kita bisa melihat dimanapun, artinya ada manusia di sana. Oke. Nah, di dalam standar 004.1 adalah menyusun deskripsi lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup terkait dengan aspek sosial tentunya juga berawal dari peta, gitu ya. Teman-teman pasti juga sudah biasa untuk melihat seperti ini, peta di mana ada penduduk, di mana ada proyeknya dan sebagainya. Kemudian ada data di situ. Biasanya pakai data BPS, kecamatan dalam angka, kelurahan, dan seterusnya. Kemudian juga mungkin ada beberapa studi AMDAL yang terkait yang bisa kita pakai datanya karena masih cukup valid. Nah, seterusnya adalah observasi. Untuk melengkapi data Rona awal sosial, kita harus juga melakukan observasi di lapangan secara langsung, melihat kondisi kehidupan masyarakatnya. Itu sangat penting. Nah, ini tadi sudah saya singgung. Kemudian bagaimana mendeskripsikan Rona sosial sebetulnya? Ada 3 area yang memang secara regulasi itu diatur. Yang pertama jelas tentang demografi, kemudian tentang ekonomi, dan kemudian tentang budaya. Nah,
Berdasarkan KP Bapedal nomor 299 tahun 96 yang setahu pemahaman saya ini belum ada yang lebih baru lagi, yang lebih update. Setidaknya ada pedoman teknis tentang kajian aspek sosial di dalam menyusun analisis dampak lingkungan. Komponen demografi tadi parameternya apa saja sih sebetulnya kalau kita lihat ada struktur penduduk, proses penduduk, kemudian tenaga kerja, kemudian ada juga yang ini juga dijabarkan masing-masing begitu ya. Kemudian ekonomi, ada ekonomi rumah tangga, ekonomi sumber daya alam, kemudian perekonomian lokal dan regional, kemudian juga tidak lupa adalah budaya yang agak banyak memang di dalam konteks ini. Ada kebudayaan tentang adat istiadat dan seterusnya, itu kebudayaan. Kemudian jangan lupa juga ada proses sosial di dalamnya, kemudian juga ada peran atas sosial kelembagaan masyarakat. Kemudian juga budaya terkait juga warisan budaya, pelapisan sosial, kekuasaan kewenangan, kemudian sikap dan persepsi, kemudian dan adaptasi ekologis. Nah, teman-teman mesti biasanya yang paling umum terjadi itu ketika nulis AMDAL hanya muncul di sikap dan persepsi. Dalam hal ini, dalam ronanya hanya muncul sekilas seperti itu. Sementara yang lain-lain seolah-olah abai untuk, kadang-kadang malah juga ada teman-teman yang masih bingung. Saya pernah menjumpai budaya itu apa sih yang bisa kita tulis, yang bisa kita tuangkan untuk bercerita tentang runa lingkungan hidup awal. Setidaknya dengan memakai KP Bapedal ini kita mendapat panduan apa sih yang bisa diulas. Ada satu pengalaman saya ketika di salah satu di kabupaten di Sumatera begitu, KPA-nya selalu mengatakan pakai ini secara lengkap gitu. Nah Bu, kalau nggak ada gimana? Ya sudah, yang penting ada satu paragraf yang menerangkan. Misalkan ada poin warisan budaya, misalkan begitu. Di lokasi proyek sekitarnya tidak menemukan warisan budaya, tetapi poinnya jangan dihapus, dia bilang begitu. Menurut hemat saya itu juga lebih baik juga supaya kita lebih komprehensif melihat permasalahan sosial dan budaya. Nah, di dalam proses pelibatan masyarakat, dalam proses AMDAL, setidaknya ada hal yang harus kita selalu ingat. Siapa sih masyarakat di situ? Di dalam peraturan Permen LH nomor 17 nomor 2012, yaitu ada 3 golongan masyarakat di dalam proses AMDAL: masyarakat tenaga dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan juga masyarakat yang terpengaruh atas keputusan dalam proses AMDAL. Di sini sudah dijelaskan di lampiran itu, saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Next, kalau secara kerangka berpikir, tadi Pak Ilan sudah menyinggung bahwa AMDAL itu juga adalah kajian ilmiah. Secara kerangka berpikir, maka masyarakat di dalam konteks AMDAL itu keterlibatannya mulai dari pengumuman, kemudian konsultasi publik, kemudian survei, kemudian sidang. Gitu ya. Bagi yang belum pernah mengalami penyusunan AMDAL dari awal, maka ini harus dilihat dalam kacamata sosial bahwa di area-area ini, 4 area ini, 4 langkah, 4 tahapan ini, semuanya akan melibatkan masyarakat. Nah, pada saat pengumuman apa di mana sih keterlibatan masyarakat? Pada saat pengumuman adalah menanggapi saran, pendapat, tanggapan. Kemudian pada saat konsultasi publik itu juga seperti itu, juga hadir sesuai undangan dan seterusnya. Ini langkah-langkah yang biasanya kita harus cermati, gitu ya. Kemudian pada saat survei menjadi responden, menjadi narasumber, yaitu memberikan keterangan yang sebenarnya, memberikan masukan dan saran dan seterusnya. Nah, sebagai anggota komisi, ya ini yang diharapkan seperti ini. Nah, kemudian, kenapa pulang lagi ya? Mohon maaf Bapak, Ibu sekalian. Nah, ini contoh dalam pengumuman koran yang saya yakin Bapak Ibu dan sekalian udah sering melihat. Untuk teman-teman juga yang baru di dalam AMDAL, maka seperti ini adalah korannya begitu. Kemudian kita perbesar. Nah, di dalam pelaporan juga biasanya juga begitu, tempelkan aja. Cuman kadang-kadang ada hal yang lupa bahwa sebaiknya memang dilampirkan seperti yang gambar contoh kecil itu, di mana ada satu lokasi pengumumannya itu, di koran ini, lokasinya di halaman ini, ujung sebelah sini. Kenapa? Karena beberapa case kejadian itu dipertanyakan dengan lebih detail.
mana sih jangan-jangan cuman ngeprint, jangan-jangan cuman apalagi sekarang cetak digital semakin lebih maju gitu ya. Harus sampaikan juga judul korannya dan hari dan tanggal terbit, itu yang penting. Nah, kemudian yang kedua tadi konsultasi publik. Konsultasi publik adalah ini saya menggambarkan satu hak dan kewajiban begitu bagi warga terkena dampak itu harus punya hak untuk tahu dengan detail kegiatannya apa, kemudian berhak untuk tahu mengenai AMDAL-nya itu apa sih, kemudian apa yang akan dilakukan terkait dengan menyusun AMDAL, itu kita juga harus sampaikan dengan jelas kepada masyarakat gitu ya. Kemudian mereka juga punya kehendak baik untuk menyampaikan saran, masukan, dan tanggapan. Bagi pemrakarsa apa? Dan pemrakarsa dalam hal ini juga kita selaku tim, maka berhak tahu situasi lingkungannya secara jelas dari masyarakat. Kemudian juga berhak mendapatkan saran pendapat secara objektif gitu ya. Dan kemudian kewajibannya jelas, memberikan penjelasan yang lebih detail dengan kata kunci, Ibu dan Bapak sekalian, adalah gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat setempat. Kadang-kadang itu yang kelewatan. Jadi biar, atau bukan kelewatan, sebenarnya strategi untuk ya udah biar masyarakat tidak jelas, biar masyarakat ngambang sehingga tidak punya apa namanya preferensi untuk menyampaikan sesuatu hal. Nah, bagi saya itu sebagai dari tim sosial harusnya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, dan bila mana perlu memang konsultasi publik pada lokasi-lokasi yang tertentu kita boleh atau kita malah wajib kalau menurut saya menggandeng tenaga lokal yang bisa menerjemahkan, mentranslate kalimat bahasa Indonesia ke kadang-kadang dengan bahasa lokal. Kita nggak tahu situasi sosial itu sangat bervariasi. Nah, bagaimana sekarang ketika di dalam pelingkupan tadi yang disampaikan Pak Ilan, bahwa ada pengumuman konsultasi publik. Nah, ini yang kebetulan sering teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ya pokoknya begitu aja lah Mas, yang penting sudah kita sajikan gitu ya. Yuk kita lihat satu-satu. Saya akan menyebut dokumen di sini, ada notulensi, ada form saran pendapat tanggapan, ada daftar hadir, ada dokumentasi foto. Yang umum dilakukan apa? Semuanya itu di-copy atau di-scan gitu ya. Kemudian ditempelkan di dalam laporan gitu ya. Untuk masih mending-mending nih ada form saran tanggapan yang dihimpun dari masyarakat itu di-copy, dijadikan satu lampiran sendiri gitu ya. Kemudian foto juga begitu, jadikan di dalam lampiran. Titik. Nah, kemarin di dalam diskusi dengan teman-teman di Pertanian Banten, saya juga menyampaikan hal ini perlu kita antisipasi supaya dokumen AMDAL, dalam hal ini kita bicara tentang bagaimana menampilkan wajah sosial, itu tidak seperti membuat clipping, tinggal tempel, nggak ada artinya gitu ya. Sehingga ini menggambarkan, makanya tadi Pak Ilan menyinggung bahwa dokumen AMDAL itu harus enak dibaca dan perlu. Nah, kalau cuma sekedar clipping, apa akibatnya? Ya, orang cuma melihat, nggak bisa menangkap poin-poin penting di dalamnya. Untuk itu, perlu kita lakukan yang nomor 2 ini. Gitu ya. Notulensi diolah dulu sebelum disampaikan. Secara kualitatif, diolah dulu. Diolah sederhana menggunakan metode data kualitatif. Form tanggapan dan saran tanggapan tadi juga diolah juga. Daftar hadir jadikan lampiran. Iya, tetapi harus ada narasi bahwa pada saat itu dihadiri sekian orang dengan komposisi hadir peran tokoh sekian, kemudian masyarakat seperti ini, kemudian juga sampaikan juga kalau memang ada tokoh perempuan, kaum difabilitas, kaum yang termarginalkan gitu. Karena apa? Saat ini beberapa dokumen AMDAL juga harus bisa sedikit kompatibel dengan dokumen-dokumen yang di-ACC oleh pembiayaan luar negeri. Sehingga dari awal sosialisasi publik itu harus ada unsur gender, harus ada unsur tadi kaum disabilitas. Kalau tidak, kenapa kita bakal ngulang lagi kalau pemrakarsa menggunakan dana luar negeri untuk proyek ini, gitu ya. Nah, kemudian foto juga begitu terakhir. Foto jadikan lampiran, tetapi foto-foto yang penting jangan cuma ditempel, kita nggak tahu maknanya. Foto ditempel, diberi narasi. Ada apa kejadian di balik foto itu, atau situasi apa yang terlihat di dalam foto itu. Gambarkan dengan narasi singkat. Ini yang teman-teman, Bapak Ibu perlu sampaikan, karena di dalam peraturannya pun
Permen lampiran nomor 2, Permen LH nomor 16 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen LH, yaitu perlu diingat bahwa saran pendapat dan tanggapan diterima dari masyarakat harus diolah, itu saya highlight pakai warna kuning, harus diolah. Jadi artinya tidak sekedar mentah-mentah ditempel, tetapi kita harus diolah dulu supaya apa? Supaya mudah dipahami. Jadi begitu ya untuk pengambilan kesimpulan. Nah, Ibu dan Pak sekalian, ini contoh begitu saya mengolah satu hasil pelibatan masyarakat yang di sebelah kiri ini, begitu saya kategorisasi, ternyata kategori tentang jaminan pengelolaan dampak negatif itu terkumpul lebih banyak. Jadi ini ceritanya, semua jawaban saya susun, kemudian saya bikin 2 kolom begitu, kolom ini jawaban yang masuk, kolom satunya itu saya kasih kategori. Oh, ini kategori pengelolaan dampak negatif. Oh, ini kategori CSR. Oh, ini kategori tentang tenaga kerja. Saya tulis gitu. Nah, begitu sudah ketemu, saya hitung ada berapa kategori pengelolaan dampak negatif, ada berapa yang menjawab tentang CSR, ada berapa yang menjawab tentang tenaga kerja. Ketemunya seperti ini secara singkat. Kemudian kita highlight lagi. Yang 60% tentang jaminan pengelolaan dampak negatif itu apa sih variasi jawabannya? Oh, ternyata variasi jawabannya ini toh, tentang perbaikan jalan yang rusak, kualitas air, kemudian MOU dengan proyek. Ini yang muncul dari masyarakat ini, dari saran pendapat dan tanggapan. Ada tentang jaminan sosial dan seterusnya. Jadi ini penting supaya secara sekilas kalau kita membaca seperti ini atau KPA membaca seperti ini, itu oh ya situasinya seperti ini. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Yang di kiri ini saran masukan pendapat, kemudian yang di sebelah sini ini kategorinya apa. Saya kasih penamaan ini sangat terbuka, teman-teman yang biasa mengerjakan sosial biasa dengan kreativitas sendiri memberikan justifikasi, oh ini kategorinya A, oh ini kategorinya B, dan seterusnya. Ada pertanyaan, Mas, kalau kategorinya sampai 20 gimana? Peres lagi. Supaya di bawah 10 itu lebih baik, lebih gampang dicerna gitu ya. Kalau kategorinya masih banyak, kita peres lagi. Jangan-jangan masih ada beberapa yang kategorinya mirip-mirip. Oke. Kemudian kita ke survei. Survei sebetulnya kalau menurut saya juga termasuk salah satu instrumen bagaimana masyarakat itu berpartisipasi atau bagaimana masyarakat itu terlibat di dalam proses AMDAL. Yang jelas prinsip dasar survei sosial dalam AMDAL silahkan menggunakan berbagai macam literatur untuk penelitian sosial, tetapi paling tidak adalah ini hal yang harus saya sampaikan, saya garis bawahi. Penggunaan metode sampling, mulai dari penggunaan metode sampling itu adalah yang mudah dijangkau, namun juga tetap sahih sebagai metode ilmiah. Jadi jangan sampai kita terlalu bernafsu untuk menggunakan metode yang paling canggih gitu, tapi ternyata malah nggak selesai AMDAL-nya. Pertama nggak selesai, yang kedua malah ketika diuji tim teknis tidak bisa memberikan satu gambaran yang jelas gitu ya. Kemudian yang kedua, penentuan populasi. Yang diperhatikan adalah kecermatan dalam memperhitungkan populasi sebagai target survei. Ini yang saya masih sering menjumpai teman-teman saya itu sedikit keliru dalam mengambil satu namanya populasi. Kalau di dalam demografi, populasinya jelas, jumlah jiwa gitu ya. Tetapi ini survei sosial, kalau hemat saya, hindari dengan jiwa sebagai populasi. Lebih tepat adalah keluarga. Alasannya kenapa? Kalau jiwa sebagai populasi, maka ketika kita sudah menyampaikan bahwa oh populasi saya 4.500 jiwa, maka di dalam konteks metode sampling, bayi lahir ceprot pun punya hak yang sama untuk diwawancara, gitu kan? Tetapi kalau kita melakukan pakai populasinya adalah keluarga, maka satu rumah akan diwakili oleh satu anggota keluarga. Idenya seperti itu, sehingga lebih mudah diakses ya. Nah, kemudian setelah menentukan jumlah sampel, itu adalah sesuai dengan karakteristik sosial yang akan diteliti. Jangan sampai jumlah sampelnya kita terlalu gede atau jangan sampai terlalu kurang begitu ya.
Kemudian nanti ada metode-metode yang bisa dipakai untuk menentukan jumlah sampel, tetapi yang paling sering dilakukan oleh teman-teman adalah pakai metodenya Slovin, pakai rumus Slovin, gitu ya. Pakai yang lain boleh, Mas, boleh. Tidak ada batasan selama itu metode ilmiah dalam penentuan sampel sosial. Kemudian yang terakhir adalah pemrosesan data. Menurut hemat kami juga gunakan metode pengolah data yang sampel, tetapi harapannya adalah ada kombinasi antara metode kualitatif dengan data kuantitatif, gitu ya. Karena apa? Saya yakin tidak banyak AMDAL yang dilakukan penelitian kuantitatif murni untuk aspek sosial, karena pasti ada kombinasinya dengan aspek kualitatif. Biasanya cukup dengan deskriptif kualitatif itu sudah menjadikan satu hal yang diterima gitu ya dalam konteks AMDAL. Next, ini tentang survei lagi, saya akan sedikit sampaikan. Sebetulnya yang paling mudah dilakukan yang paling bawah ini, kuesioner gitu ya. Kemudian setingkat di atasnya ada wawancara mendalam. Setingkat lagi di atasnya ada FGD, focus group discussion. Nah, kuesioner mudah, jelas. Skill surveyor rendah. Kenapa saya bilang rendah? Karena setiap orang yang bisa baca tulis, memahami makna kata dan sebagainya, kita ajari sebentar itu untuk bertanya. Oh, quest ini pertanyaannya maksudnya ini, nanti digali jawaban ini. Pasti bisa. Lulus SMA saya pernah pakai kuesioner lulus SMA. Tapi dia punya pengalaman dengan masyarakat dan sebagainya, bisa juga lakukan. Jadi ini kuesioner mudah, tapi dengan catatan quest kita bahasanya jelas dan mudah dipahami. Kemudian kelemahannya apa kalau pakai kuesioner? Kurang tajam menangkap fenomena sosial, karena ya itu tadi kita sebagai peneliti tidak bisa melihat fenomena yang di masyarakat seperti apa, karena semuanya dipasrahkan ke surveyor, dan surveyor hanya menjawab di quest-nya tadi. Kemudian wawancara mendalam. Dia akan lebih akurat dalam menangkap fenomena sosial. Biasanya saya akan lakukan wawancara mendalam ini untuk tokoh-tokoh masyarakat. Supaya apa? Supaya hasil yang kita rangkum, kita himpun itu punya validitas yang lebih tinggi. Karena biasa tokoh-tokoh masyarakat di dalam satu wilayah itu dia paham betul konteks-konteks sosial. Nah, kata kuncinya apa untuk pakai wawancara mendalam? Perlu panduan wawancara supaya kita nggak ngomongnya ngalor ngidul, nggak jelas gitu ya. Kemudian juga sebagai pewawancara perlu secara jeli menangkap gestur tubuh yang diwawancarai, gitu ya. Kenapa? Karena ini kadang-kadang orang sungkan mau menjawab enggak gitu ya, apalagi kalau kita kebetulan surveinya di Jawa Tengah. Orang ditanyain jawab enggak itu sungkan, tapi gesturnya itu mengatakan bahwa dia tidak setuju. Jadi perlu ditangkap gestur-gestur itu. Kemudian FGD mengumpulkan dengan sekitar 8-10 orang, itu keuntungannya adalah potensi sosial mudah tergambar karena ada partisipan yang hadir begitu. Kemudian ini yang penting, informasi yang disampaikan di dalam forum itu diamini oleh seluruh yang hadir. Kalau belum cocok biasanya mereka akan diskusi lagi. Belum cocok bisa akan diskusi lagi. Begitu kita ambil satu kesimpulan, maka mereka semuanya akan mengamini, gitu ya. Nah, satu kelemahannya, tantangannya apa? Perlu waktu dan biaya yang lebih, kemudian juga keterampilan fasilitator untuk supaya forum itu hidup, supaya forum itu ngalir, supaya forum itu bisa muncul informasi yang sesuai yang kita harapkan. Nah, ini kita menginjak ke penentuan dampak penting hipotetik, gitu ya. Kalau dalam sosial sebetulnya ada beberapa hal. Ini saya garis titik-titik karena sebetulnya bisa iya bisa tidak di dalam konteks sosial, kembali lagi konteks sosial, bisa iya bisa tidak. Jadi kalau misalkan kegiatan sekitarnya itu industri kecil, industri masyarakat, itu jelas bisa masuk, tetapi kalau kegiatan sosialnya yang besar-besar dan sebagainya, kita kasih titik-titik karena itu kalau disampaikan secara keseluruhan di dalam konteks sosial, maka akan menjadikan satu bias. Nah, kemudian ada rencana kegiatan, kita masukkan, kemudian role lingkungan, biologi, visi, dan sebagainya kita masukkan. Kemudian hasil konsultasi publik, saran, pendapat, dan tanggapan juga kita masukkan. Nah, sehingga akhirnya ketika kita bisa mengidentifikasi, kemudian tadi Pak Ilan juga sampaikan, ada identifikasi dampaknya, kecil dan besar, penting tidak penting, kemudian menuju ke dampak potensial, kita evaluasi lagi menjadi dampak penting hipotetik. Nah, kalau dalam sosial,
sebetulnya apa sih yang bisa atau biasa dilakukan? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Untuk identifikasi dampak jelas ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Studi pustaka, interaksi kelompok, itu, kemudian checklist bisa dipakai, overlay bisa dipakai, kemudian bagan alir jelas bisa dipakai, kemudian observasi analogi. Ini yang sering ditulis, namun demikian kalau sosial harus hati-hati. Sosial dalam konteks yang sama, artinya sama itu satu desa, tetapi beda rencana kegiatan, itu hampir analoginya itu nggak bisa 100% sama. Atau dibalik, sosial dalam konteks sama-sama mau bikin PLTU, katakan begitu, satu di Jawa Tengah, kemudian satu lagi di Jawa Timur, beda. Jangan-jangan satu daerah pun juga beda. Iya, satu Jawa Tengah di bagian pesisir yang utara, yang searah timur dengan agak ke barat, juga akan beda. Jadi Ibu dan Bapak hati-hati menggunakan konteks analogi, karena di dalam sosial tidak bisa dipakai analogi itu 100%. Kemudian metode evaluasi dampak penting, ya diskusi tim kita juga pasti akan lakukan, karena apa? Kadang-kadang kita sudah menduga itu ada dampak, tetapi begitu ternyata ada informasi dari tim yang lain, dari tim Fiskim dan sebagainya, mereka bilang, oh ini nanti sudah ada tadi SOP dan sebagainya. Oh, berarti sudah menjadi bukan dampak penting untuk aspek sosial. Itu bisa jadi. Kemudian telah pustaka dan seterusnya, kemudian SOP tadi saya singgung, kemudian menggunakan kriteria dampak penting yang biasa dipakai. Nah, menentukan batas wilayah studi dan batas suatu kajian, ini juga penting. Kalau sesuai lampiran, ini adalah yang disajikan, tetapi yang paling prinsip adalah, kata kuncinya adalah yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Ini kata kuncinya sebetulnya. Ini contoh Ibu dan Bapak sekalian. Kemarin dalam diskusi dengan Pertanian Banten, saya hanya ambil contoh, ini nggak tahu sekarang adanya apa, cuman saya dari Google Map, begitu saya zoom, oh ini menarik untuk dijadikan contoh. Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat ada rencana proyek di sini. Kemudian ini ada skala. Kalau saya perhitungkan, ini radius 500 meter dari sentral, ini 1 km dari sentral, ini menjadi 2 km dari sentral. Nah, kira-kira batas sosial di mana? Kemarin dari hasil diskusi jelas menyatakan, di sini Mas, ini ada permukiman-permukiman nih, nggak tahu ini dukuh mana, kampung mana, desa mana, belum tahu, tapi ini jelas permukiman. Oke. Ini juga jelas permukiman. Oke. Ini juga permukiman. Ya. Ini juga permukiman. Betul juga, gitu ya. Yang di sini sudah PT-PT semua, Mas. Jadi secara batas sosial kalau kita lihat hanya 1, 2, 3, 4. Baik. Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan di rencana tapak proyek itu adalah PLTU, kemudian Windrose kebetulan arahnya ke sini, gitu ya. Kemudian dari data DED kita tahu bahwa cerobongnya ada di sini dengan ketinggian sekian dan sebagainya. Setelah teman-teman Fiskim hitung, jatuhnya abu sampai di sini, katakan begitu. Kira-kira ini jadi batas sosial nggak? Iya, tentunya. Karena dia akan terpengaruh dampak dari aktivitas ini, gitu ya. Di desa di sini juga bisa menjadi batas sosial. Maka yang perlu saya sampaikan, yang harus diwaspadai, dikaji ulang, batas sosial tidak hanya hal yang berdekatan dengan proyek, tetapi juga proyek itu sendiri sebetulnya mau apa, gitu ya. Desain proyeknya apa, dan kemudian kira-kira prediksi dampaknya seperti apa kira-kira. Di awal dulu kita harus lihat. Kalau ini cuma peternakan, misalkan gitu, apakah di sini bisa jadi batas sosial? Bisa ya, bisa enggak, gitu ya. Ini sudah lain desa, anginnya enggak ke sini, sudah 2 km, peternakan segede apapun dengan 2 km mungkin sudah baunya sudah mulai berkurang, mungkin bahkan malah enggak berbau sama sekali, gitu ya. Peternakan yang berjenis ini saja batas sosial. Jadi batas sosial jangan terlalu asal comot. Yang penting ada sosial terdekat dengan proyek. Nah, kalau tadi Ibu dan Bapak lihat di contoh tadi pengumuman koran, ini saya zoom, saya perbesar. Jadi
deskripsi rencana kegiatan tadi adalah pembangunan ini. FPSO 150 km barat daya ini Saum Laki, yaitu ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Hati-hati Ibu dan Bapak sekalian, 100 km barat daya dari kepulauan ini. Ketika saya cek gitu ya, apa yang di mana batas wilayah saya cek, ini Ibu dan Bapak sekalian. Ini lokasinya kurang lebih. 100 km, 150 km barat daya. Ibu dan Bapak sekalian, kalau browsing pakai Google Map, Saum Laki pasti akan ditunjukkan di sini. Ada port, ada pelabuhan. Pertanyaannya adalah, di mana sih batas sosialnya sekarang? 150 km. Jauh sekali. Apakah harus di sini? Apakah harus di sini? Apakah di sekitar sini? Nggak ada sosial ini, nggak ada pulau. Gitu ya. Maka begitu melihat seperti ini, sebetulnya kita harus checking ulang apa sebetulnya. Kalau di dalam ini, fasilitas terapung ini, mereka ternyata memang untuk aliran logistik lewat sini, pelabuhan sini. Tenaga kerja lewat pelabuhan sini. Ada urusan air lewat pelabuhan sini. Maka bisa jadi ini batas sosial. Gitu ya. Tapi misalkan nih, di antara sini masa sini tok sih Mas, masa sini saja sih? Bisa ya, bisa enggak. Misalkan, ternyata nelayan di sini, itu bolak-baliknya di sekitar-sekitar sini nih, cari ikannya. Maka dia akan terpengaruh kan? Bisa jadi kita masukkan menjadi batas sosial juga di sini. Nah, jadi ketika memahami konteks batas sosial, maka dimanapun lokasi proyek, harapan kami adalah Ibu dan Bapak sudah tidak bingung lagi, oh harus yang terdekat dengan proyek, harus ring 1, ring 2, ring 3, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, batas waktu kajian, tadi juga bisa disinggung Pak Ilan. Sebetulnya di sini kata kuncinya, digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan zona lingkungan. Nah, kalau sosial, apa yang kita bisa lakukan? Kalau secara prinsip, batas waktu kajian untuk sosial itu mengikuti dari batas waktu kegiatan yang direncanakan. Misalkan, ada kegiatan jalan tol, pembebasan lahannya itu akan mencakup 4 bulan pertama, misalkan begitu. Kemudian, dampak terhadap persepsi terkait dengan pembebasan lahan, maka kita bisa bukan pastikan sebetulnya kalau sosial hati-hati, kita bisa ya paling tidak 4 bulan itu. Kalaupun dilebih-lebihkan dikit silakan, tetapi paling tidak di angkanya di sekitar 4 bulan. Bisa kurang nggak Mas? Kalau kurang saya nggak berani. Kalau lebih aman, karena sosial pasti akan banyak dinamika yang akan berubah. Jadi batas waktu kajian dalam konteks sosial kita lihat dari deskripsi kegiatannya. Berapa lama di situ dan berapa gitu. Jadi kita memperkirakan di situ. Nggak akan bisa pernah bahkan menetapkan batas waktu kajian sosial itu dengan secara pas begitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Pembebasan lahan tadi sudah saya singgung 3 bulan. Ini kan mengikut durasi 3 bulan. Menyusun dokumen AMDAL, ya saya hanya menyinggung secara ringkas, ada pendahuluan, deskripsi zona hidup, kemudian perakiraan dampak, evaluasi, kemudian kartu teka dan lampiran. Di mana sosial di 2 dan di 3 pasti ada di situ. Kemudian di sini juga nanti ada analisanya. Yang perakiraan dampak penting, yang penting adalah sosial itu bagaimana bisa dilakukan secara kuantifikasi. Nanti akan saya sampaikan berikutnya. Nah, ini kalau teknis gitu ya, fisik. Ada ukuran 40 desibel, kemudian dampaknya 70, kemudian dengan metode matematika 40. Bisa diukur secara kuantitatif. Kalau sosial bagaimana pertanyaannya? Nah, ini sosial contoh. Ini contoh di dalam peraturan. Saya akan kutip, tapi saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Ini yang ingin saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian. Tadi juga sudah ada pertanyaan tentang bagaimana sih kalau melihat kuantifikasi. Sebagai contoh, sumber mata pencaharian. Gitu ya. Skala 1 sangat jelek, skala 2 jelek, skala 3 sedang, skala 4 baik, skala 5 sangat baik. Orang menganggur di desa itu masih banyak, saya bilang ini sangat jelek. Ini jelek, tidak menentu.
pekerjaan tidak menentu itu dianggap jelek, tapi ada pekerjaan. Kemudian sedang itu ada mata pencaharian, kemudian serabutan di sini, kemudian baik itu ada mata pencaharian pokok, kemudian sangat baik itu ada mata pencaharian dari pekerjaan yang tetap, gitu ya. Bagaimana menuliskan ini sebetulnya, kolom-kolom di sini? Kolom-kolom di sini sebetulnya tidak harga mati, Ibu dan Bapak sekalian. Kita lihat konteks lokalnya seperti apa. Konteks lokalnya kita bisa lihat, oh yang paling jelek ekstrim segini, oh yang paling bagus sebegini. Sehingga kita bisa lihat kalau kita pakai skala 5, maka seperti apa yang bisa kita klasifikasikan. Contoh yang kedua, penghasilan keluarga. Biasanya saya pakai UMK itu sebagai skala yang sedang. Karena UMK itu batas yang antara cukup dan tidak cukup seperti itu ya. Makanya saya sampai skala sedang. Kalau yang kurang bagaimana? Yang jelek, ya ini 50 sampai range-nya 100% dari UMK. Yang ini di bawah 50 dari UMK. Seperti demikian juga yang skala baik. Skala baik kalau lebih dari di atas 100% sampai 150% itu kita anggap baik gitu ya. Kemudian di atas 150% sangat baik. Ini semua kembali lagi pada konteks lokal. Jadi ini hanya contoh, silakan nanti ketika teman-teman di lapangan poin-poin parameter lingkungan aspek sosial ini kita identifikasi, kemudian ke sininya juga, ke kanannya juga kita identifikasi. Ini contoh lain lagi, nanti bisa baca saja karena saya akan share ini materinya. Kemudian kriteria dampak penting. Kalau saya pakai gambar begini itu gampang diingat-ingat begitu ya. Jumlah manusia, luas sebaran, intensitas dan lamanya, kemudian komponen lain terkena dampak, kemudian akumulasi dampak, ini berbalik tidak berbalik, tadi detail juga iptek. Nah, aspek sosial, bagaimana kita bisa menghitung secara kuantitatif. Tadi dengan tabel tadi, gitu ya, kita bisa lakukan perhitungan, oh dalam satu desa ini di kuartal lingkungan awalnya skalanya 4. Kemudian kalau tanpa proyek, statis-statis saja skalanya 4 juga. Kemudian kalau dengan lingkungan yang akan datang dengan adanya proyek turun, karena masyarakat akan mengalami hal yang A, B, C, D, dan seterusnya. Sehingga skalanya kita perkirakan menjadi 3. Besaran dampaknya berapa? Oh ini -1, negatif 1, gitu ya, dan seterusnya. Ini bagaimana membuat kita mengkuantifikasi data sosial, sehingga apa? Sehingga nanti ketika dokumen kita arahnya adalah analisisnya pakai misalkan Leopold dan sebagainya yang perlu kuantifikasi semua, ini sudah bisa menjembatani itu. Ini juga contoh, ya. Kemudian ini untuk rencana pengelolaan lingkungan hidup, ini saya ambil dari peraturan juga, saya tidak akan membacakan. Yang jelas adalah secara umum pendekatan pengelolaan lingkungan hidup adalah pendekatan teknologi, sosial, dan institusi. Ibu dan Bapak coba kita lihat, ini contoh kasus. Ini komponen lingkungan, kegiatan, kegiatannya adalah land clearing. Kemudian ini dampak primernya adalah kualitas udara, dampak sekundernya persepsi masyarakat. Pada situasi ini pendekatan apa yang harus dilakukan untuk pengelolaan lingkungan? Kan gitu. Biasanya kita kadang-kadang karena orang sosial gitu ya, berkutat pada masalah di sini nih. Wow, ini harus begini, kesininya begini-begini. Padahal sebetulnya enggak. Begitu ada pendekatan teknologi di sini, kelar sudah, enggak ada di sini sampai di sini. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita di dalam konteks sosial terlalu terkungkung bahwa sosial harus dilakukan dengan sosial, sehingga nanti di RKL-nya bunyinya juga sosial semua gitu ya. Kadang-kadang nggak segitu itu juga. Kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya teknis, ketika diatasi dengan teknologi itu sudah kelar. Ada hal yang sifatnya diatasi dengan institusi, ke belakangnya sosial sudah kelar. Nah ini contoh. Nah ketika RKL, di sini saya ambilkan contoh konsentrasi debu sebagai indikator. Kalau sosial gimana? Bisa nggak sebetulnya indikator itu sesuatu yang kuantitatif? Bisa itu Bapak sekalian. Kalau nggak bisa, harus bisa, gitu ya. Karena memang syaratnya kita itu supaya bisa diukur harus dikuantifikasi. Ini contohnya. Sikap negatif masyarakat terhadap proyek. Ini dampak yang dikelola, kemudian sumbernya dari pembebasan lahan,
Kemudian indikatornya adalah turunnya intensitas sikap negatif warga. Bagaimana cara mengukur turunnya intensitas? Kita bisa pakai melihat situasi sosial, oh masih banyak keluhan, masih banyak friksi-friksi di dalam sosial dan seterusnya. Pakai itu. Pakai jumlah, apakah bisa dipakai? Bisa juga. Tetapi hati-hati kalau pakai jumlah, maka responden yang dikelola nanti harus responden yang dipantau harus itu saja, misalkan satu RT dan sebagainya, supaya nanti kelihatan. Kalau hanya lokasi pengelolaannya ini luas, satu desa, bisa saja kita memantaunya di RT 3, nanti begitu ganti orang memantaunya RT tetangga, RT 5, udah beda hasilnya. Dan itu masih geseran dikit. Yang pemantauan berikutnya orangnya kadang nggak tahu, wah yang penting kan di desa senang maju, ambil yang paling jauh dari proyek. Hasilnya kembali lagi bias, gitu ya. Yang kedua juga seperti itu contoh. Penurunnya ekonomi pertanian. Dampaknya apa? Pengalihan saluran irigasi. Kemudian indikator keberhasilan pengelolaan, yaitu mengembalikan tingkat ekonomi pertanian seperti contohnya. Bentuk pengelolaannya apa? Pengalihan saluran dilakukan setelah panen, supaya masyarakat tidak terganggu pada waktu tanam, gitu kan. Kemudian bantuan ekonomi selama proses pengalihan saluran, itu bisa dilakukan. Itu kita sarankan untuk dilakukan, gitu ya. Lokasinya jelas, lahan pertanian dusun 2, Desa Senang Maju, misalkan begitu. Jadi spesifik lokus itu harus jelas, spesifik bentuk pengelolaan lingkungan hidup itu harus yang bisa diimplementasikan. Kata kuncinya di situ. Spesifik indikator itu harus bisa diukur secara kuantitatif. 10 menit lagi, Pak. Ya, makasih Pak Jul. Untuk pemantauan juga begitu. Sikap negatif, ini yang dipantau turunnya. Metodenya apa? Wawancara dengan masyarakat, wawancara dengan tokoh. Kemudian kalau ini tadi tentang irigasi, perlu juga observasi lapangan. Jadi metode untuk pemantauan juga harus bisa dilakukan tidak hanya oleh kita yang nulis, tetapi oleh orang lain, teman-teman lain yang membaca, oh metodenya ini jelas, gitu ya. Ini kata kuncinya. Ini sebagai informasi sekilas saja bahwa kalau ya tadi Pak Ilan sudah nyinggung ada AMDAL yang industrial, ada yang butik begitu. Ini hal yang perlu diwaspadai adalah ketika pemrakarsa punya posisi tawar yang sangat tinggi begitu, pemrakarsa memberi daftar narasumber untuk diwawancara. Sehingga pada saat itu kalau saya sudah lo jual gue beli gitu ya, tapi saya tidak akan memberikan satu highlight yang kuat begitu karena ya pasti yang diwawancara hasilnya baik-baik saja. Harusnya apa? Biasanya saya akan mengkanter dengan ya kita lihat kondisi-kondisi sosial yang sudah terjadi gitu ya. Nah gitu. Nah ini pertanyaan refleksi saja. Untuk menggali data primer, perlukah survei aspek sosial? Bolehkah survei dilakukan bersamaan dengan konsultasi publik? Ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak, gitu ya. Ibu dan Bapak silakan membuat jawaban. Nanti saya nggak tahu Mas Barin apa mau di sebagai ini kuis singkat bisa dikumpulkan gitu. Kemudian pertanyaan kedua, berapa jumlah responden yang baik di dalam survei sosial untuk AMDAL? Karena tadi ada pertanyaan bahwa kalau pemantauan itu 10% dari warga dan seterusnya gitu ya. Dan sekarang pertanyaan saya sebelum pemantauan. Untuk jumlah responden yang baik untuk survei sosial dalam AMDAL itu sebetulnya berapa? Ada beberapa yang menjawab 100 Mas, gitu, tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Ada yang menjawab 10% dari populasi. Kalau saya ditanya begitu ya mati aja lah kalau saya harus 10% dari populasi gitu ya. Kemudian berbagai macam metode yang dikemukakan, namun bagi saya itu hal yang penting dokumen AMDAL itu mudah dijangkau, bisa diduplikasi karena itu sifat penelitian sosial, dan kemudian juga enak dibaca dan perlu tadi. Gitu ya. Ini juga saya sebagai inspiring aja. Ini tulisan Pak Bobi, AMDAL selalu menekankan aspek teknis, aspek sosialnya kurang mendapat perhatian. Gitu ya. Ini sebagai ilustrasi saja bagaimana kita bisa mengamati aspek sosial gitu. Ini tentang peran wanita, gotong royong dan seterusnya. Nah, sekian Pak Zulkifli
Pak Mas Barin, kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak Jul. Suara Pak Jul belum kedengaran. Oke. Ini Ya. Pak. Nah, Ya, ini ya. dari Pak Muhammad Jailani, Pak Betara. Apakah representasi dari konsultasi publik cukup jenis kelamin saja? Apakah nggak perlu disabilitas? Apakah nggak perlu suku dan lain-lain? Ini Pak, dari Pak Jailani. Ya, langsung saya jawab Pak Jul ya. Ya. Jadi representatif konsultasi publik sebetulnya adalah warga tadi yang kriterianya tadi terkena dampak begitu ya. Kalau tergantung situasi sosial yang bersangkutan Ibu dan Bapak sekalian. Dalam beberapa daerah peran suku itu penting, maka kita undang juga tokoh-tokoh itu gitu ya. Namun hal itu juga kembali lagi pada konteks lokal. Peranan wanita tadi saya garis bawahi karena apa? Karena di dalam dokumen lingkungan yang sifatnya internasional itu pada saat konsultasi publik itu harus muncul seperti itu. Suku sudah muncul, indigenous people. Kemudian gender, representatif gender itu harus muncul. Kemudian representatif disabilitas dan warga yang terpinggirkan itu juga harus muncul. Sehingga kalau di dalam konteks AMDAL itu tidak diatur secara spesifik. Yang tadi saya sampaikan, manakala AMDAL kita itu bisa kompatibel dengan dokumen lingkungan yang go internasional, katakan begitu ya, itu maka rambu-rambu itu harus diperhatikan. Gitu Pak Sul. Oke Pak. Gimana Pak Jailani? Ada komen? Kalau enggak, Pak Suyanto. Pak. Ya. Silakan Pak Jailani. Cukup Pak. Mungkin konteksnya nanti pada mungkin menyambung kepada survei nanti ya Pak. Karena di dalam konsultasi publik itu terkadang itu menjadi sangat subjektif dari katakanlah si penyusun. Sementara representatif itu sangat tergantung kan pada berapa komposisi populasinya seperti itu. Kalau kita menggunakan apakah random atau kuota seperti itu. Banyak orang mana Mas? Kalau Pak Betara sendiri dalam bisnis Pak Betara, bagaimana menentukan komposisi dari konsultasi publik? Karena yang biasanya kita sangat perhatikan komposisi samplingnya pada saat survei, tapi pada saat konsultasi publik seperti apa? Ya. Baik. Kalau sebetulnya Pak, langsung saja Pak aja. Konsultasi publik itu biasanya kita hanya memberikan satu batasan rambu-rambu. Artinya rambu-rambu itu listing lah, yang hadir harus mewakili A, B, C, D setelah kita lihat pra-survei, setelah kita lihat wilayahnya, gitu ya. Nah, yang terjadi apa yang di luar dari kendali kita tim penyusun AMDAL. Begitu kami serahkan seperti itu, LH berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dan sebagainya dan seterusnya, maka ya mereka akan mengisi, oh yang ini kira-kira mewakili ini, yang ini mewakili kriteria ini, yang oh ini Bu ini mewakili ini, dan seterusnya. Jadi memang ada satu hambatan kalau menurut saya Pak. Ketika kita memberikan kriteria, namun kita tidak mengimplementasikan kita yang mengundang langsung. Di situ sebetulnya kejadiannya. Sehingga menurut saya dari awal, ini loh Pak, saya minta yang hadir mewakili A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian mereka akan berdiskusi, Mas, seperti ini boleh? Ya, boleh. Itu Pak kejadiannya. Ini Pak Betara, Pak Suyanto juga menanyakan konsultasi publik ini Pak. Apakah sudah bisa menggunakan kuesioner katanya? Ya. Konsultasi publik apakah sudah menggunakan kuesioner? Ya, baik. Pak Suryanto, hemat saya ini ada dua hal yang perlu disikapi. Kuesioner untuk konsultasi publik sendiri atau kuesioner yang nanti digunakan untuk survei, gitu ya.
Kalau kuesioner untuk konsultasi publik biasanya hanya selembar kertas, isinya form, saran, pendapat, tanggapan, dan seterusnya kita bisa. Jadi terbuka semua jawab pertanyaannya. Itu memang harus, kalau yang satu ini harus. Kita bagikan karena apa? Ada keterbatasan bahwa dari masyarakat akan menyampaikan secara lisan apa yang menjadikan pendapat mereka gitu ya. Kemudian kalau kuesioner yang kedua, yang mana kuesioner yang akan dipakai untuk survei, menurut hemat saya, secara metode jangan dipakai, Pak. Karena apa? Karena begini, begitu kita sudah lengkapi begitu sudah menggali data di dalam konsultasi publik, kita akan ketemu, baru kita menurunkan menjadi kuesioner. Kalau kuesionernya sudah jadi duluan, kadang-kadang apa? Ada hal yang penting yang luput di-capture oleh kuesioner itu, sehingga kita bekerja ulang. Sebagai contoh, saya pernah ke Kalimantan, membayangkan kalau kuesionernya itu pakai yang biasa kita pakai di Jawa itu rumah kayu, itu rumah yang ekonominya menengah ke bawah. Sampai di sana, Mas ini nggak bisa rumah kayu. Rumah kayu di sini kalau ulin itu nggak bisa. Secara metode surveinya, secara metode ilmiahnya itu nggak bisa, karena tadi sifatnya kalau kuesioner untuk survei, kita harus tahu situasi dan isu-isu yang akan kita capture. Itu, Pak. Mbak Jelani. Artinya konteks emiknya harus diperhatikan, Pak ya? Betul, Pak. Betul. Saya pernah di Sumatera, mereka bilang itu ada parit. Saya pikir parit-parit itu adalah selokan gitu ya, Pak ya. Di sana lewat parit, Mas. Nanti begini, oke. Begitu saya tanya lagi, ternyata parit itu punya nilai penting karena lebarnya nggak begitu lebar, Pak. Cuman sekitar 1,5 sampai 2. Nggak, ya kadang-kadang cuma 1,5 rata-rata. Tapi parit itu menghubungkan pertanian kelapa dengan jalan besar. Jadi kalau mereka panen, itu kelapanya tinggal ditaruh di parit itu, ngalir, sehingga menuju ke jalan, di pinggir jalan sudah di-stop orang, diangkut lagi kelapanya. Nah, konteks parit ini kalau kita tidak capture, kan akan bias, Pak. Artinya bias kenapa? Begitu teman-teman hanya survei lapangan, oh ini adalah sungai kecil, nanti jadikan satu dengan yang satu lagi supaya jembatannya jadi satu. Nggak bisa begitu kan, Pak? Karena sungai kecil pun itu punya nilai fungsi ekonomi dan sosial yang tinggi. Itu, Pak Delani. Melalui Pak Zulkifli, maaf Pak, seperti Ya. diskusi dua arah. Apakah konteks emik itu harus kita jelaskan nantinya di dalam laporan AMDAL-nya, Pak, di dalam dokumen? Ya. Karena kan ada yang etik ya, parit itu, stream itu begini gitu. Tapi konteks emiknya harus kita jelaskan tidak di dalam laporan itu. Kan terkadang pertanyaan saya berikutnya nanti di bawah, banyak penyusun KTPA seterusnya mungkin, alah ini nggak perlu nih, nggak penting ini, gitu. Buang aja, laporan harus ringkas gitu. Bagaimana itu? Ya, memang. Ya. Ya. Saya pikir betul, Pak, yang disampaikan Bapak. Itu memang harus ditulis meskipun hanya satu paragraf. Ya. Supaya apa? Di dalam dokumen kita udah ada dulu masalah nanti di belakang kayak apa, kita sudah capture dulu nih. Cuman kendalanya apa? Pada saat kita sebagai anggota tim, gitu ya, kendali utama kan di ketua tim. Ketua tim kadang-kadang nggak paham nih, coret aja nih. Itu yang terjadi, maka teman-teman harus kita waspadai, kita harus kawal itu, tulisan kita orang-orang sosial itu, kalau kita ini kan konteks sosial ya, tulisan kita itu kita kawal supaya sampai di finalnya nanti ada seperti itu. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ini Pak Betara, Pak Asnur ini tanya ini Pak. Ada dua sebetulnya pertanyaannya. Pak Asnur tanya yang pertama, jumlah yang hadir di konsultasi publik itu berapa sebaiknya? Kemudian jumlah respondennya berapa supaya sosial ini bisa di-capture dengan baik? Itu Pak, dua itu ditanya. Terima kasih. Ya, itu menarik sekali. Kalau konsultasi terkait dengan konsultasi publik, itu jelas kita lihat lokasi dan juga konteks sosial di dalamnya, gitu ya. Kemudian di samping itu juga kegiatannya itu apa sih, gitu ya. Yang mau dibuat di situ apa? Kita harus bisa memperkirakan di situ. Artinya begini, misalkan tadi secara gampang tadi saya pakai ilustrasi kalau industrinya cuma peternakan ayam, gitu ya.
sosialnya jauh-jauh gitu ya. Kira-kira kalau cuma satu desa itu atau satu kampung lah mewakili satu dusun gitu ya. Satu dusun saya ambil 2 orang hanya 3 dusun karena jauh di atas 2 kilo, kira-kira sudah cukup enggak gitu ya. Dalam arti kira-kira itu sensitivitas isu itu apakah perlu juga untuk mengundang lebih banyak orang atau cukup hanya beberapa orang tapi orang itu nanti punya potensi bisa memberikan pemahaman ke masyarakat yang lain. Kuncinya di situ, Pak. Jadi nggak ada Saya tidak jumlah melihat, ya? iya, saya tidak ada melihat jumlah yang harus dikunci berapa, gitu ya. Karena Jumlah makin yang banyak dikunci transportasi berapa? publik, makin banyak biayanya, Pak. Betul. Kemudian yang kedua, bagaimana menetapkan apa namanya jumlah responden gitu ya. Coba Ibu dan Bapak saya akan sharing satu lagi singkat saja. Bisa kelihatan? Nah, udah Pak. Udah. Bisa kelihatan ini berapa? Kelihatan Pak. Nah, ya. Ini Ibu dan Bapak, kalau saya ada jumlah kakak, ini jumlah desa dan seterusnya begitu, ini ilustrasi saja. Kalau jumlah kakak totalnya ada 3.000, katakan begitu. Ini karena saya pakai rumus Slovin sudah saya masukkan. Kalau dengan tingkat kesalahannya 1%, maka respondennya 2.300. Kalau tingkat kesalahannya 10%, respondennya 97. Tingkat kesalahannya 15%, respondennya 44. Artinya semakin besar nilai ini, maka semakin tidak valid, begitu ya. Kenapa saya batasi sampai 15? Karena penelitian sosial umumnya hanya maksimumnya di sini, umumnya ya. Ada beberapa literatur yang menyatakan sampai 17,5 masih valid, tapi juga saya melihat tergantung dari isunya yang akan diteliti seperti apa. Nah, yang ingin saya tekankan, Ibu dan Bapak sekalian, di angka 10% ini lihat, kalau 3.000, angkanya sekitar ini. Kalau ini 5.500 saya pakai ngawur gitu ya, angkanya juga 100 loh, gitu ya. Kalau ini saya kasih hanya 1.200, angkanya juga hampir 100 loh, gitu. Sehingga tadi saya singgung, kenapa kadang-kadang teman-teman nulis AMDAL asal jeplak dalam arti, pokoknya respondennya 100 gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita berangkat dari Slovin, 100 itu asalnya karena kita pakai tingkat yang 10%, tingkat kesalahan 10%. Sehingga bisa dibulatkan, angkanya ke 100. Ini kata kuncinya. Mas, kalau saya pakai 15% boleh nggak? Boleh. Saya pernah pakai 15%, gitu ya. Dengan catatan apa? Metode samplingnya saya kombinasi antara ini survei dengan tadi FGD. Supaya ada konfirmasi tentang isu-isu sosial yang saling melengkapi, gitu ya. Nah, metode yang lain apa? Ini saya punya tabel. Dari tahun 70, tabel itu sudah fix seperti ini, gitu ya, angkanya fix. Kita tinggal lihat. Populasinya 1.200, Mas. Ya, sampelnya 291, gitu kan. Populasinya 30.000, ya. Sampelnya 379 dan seterusnya. Jadi kenapa harus ya menurut hemat saya memilih satu dari dua ini? Kenapa? Karena kita kembali lagi bahwa sifatnya ilmiah, Pak. Jelas, Mas, Pak? yang tabel itu tingkat kesalahan berapa persen ya, Mas? Yang mana, Pak? Tabel tabel. Ini. Iya. Iya. Kalau ini udah standar deviasinya. Ini kalau nggak salah 10, Pak. Nanti saya lihat lagi referensinya, karena saya hanya ngutip tabelnya. Karena ini ada teorinya dulu, baru keluar tabel. Saya hanya ngutip tabelnya aja, Pak. Oke. Karena perhitungannya beda dengan si Slovin. Gitu aja. Ya, biasanya 5% ya, Mas. 15% tingkat ketinggian tingkat kesalahan. 10% udah oke kok, Pak. Sosial beda. Iya, tapi tergantung sensitivitas proyek ya. Kembali lagi sensitivitas proyek kita harus kita lihat. Apakah homogenitas populasi tidak mempengaruhi sampel, Mas? Sangat pengaruh. Itu sangat pengaruh, Pak. Slovin ini sebetulnya kata kuncinya homogen.
Kalau non homogen ya kita, makanya kan kadang-kadang kita harus berani memberikan satu justifikasi. Misalkan begini, saya di sedikit urban area nih gitu ya, saya pakai Slovin, kemudian ada yang, loh mas, Slovin itu kan harus populasi yang homogen gitu kan. Baik, Bapak homogen dilihat dari apanya? Kalau homogen dilihat dari persepsi atau pengetahuan masyarakat terhadap proyek, karena ini proyek baru, saya anggap itu homogen, Pak. Tapi kalau proyek ini banyak jenisnya, bangun mall di tengah kota, di mana-mana juga ada mall, maka warga juga akan punya sensitivitas beda antara yang sudah pernah melihat mall dengan yang tidak. Sorry, kalau mall mungkin terlalu mudah ya. Mungkin PLTU katakan begitu, di dekat kota. Ada yang pernah lihat PLTU, ada yang belum pernah, sehingga akan menjadi secara konsep, secara pemahaman, masyarakat tidak homogen. Kalau itu seperti apa? Saya pakai tambahan lagi, Pak. Pakai FGD. Atau pakai in-depth minimal. Begitu, Pak. Terima kasih. Pak Betara, ini Irfan nanya ini, Pak. Ya, Pak. Katanya, ya apa yang perlu disampaikan di Rona Sosek itu? Apakah boleh yang DPH, yang berkaitan dengan DPH saja? Ini mirip dengan pakar di Kementerian KLHK ini, Pak. Ya. Sebetulnya secara prinsip yang tadi saya sampaikan di dalam Kepka Bapedal itu adalah poin-poin yang bisa diuraikan di dalam Rona. Sehingga sejauh mana kita bisa mengeksplor poin-poin itu, maka Rona kita akan menjadi lebih lengkap. Sehingga paling gampang pakai itu, Pak. Ada ekonomi, sosial, budaya tadi, ada poin-poinnya, pakai itu aja sudah cukup untuk Rona ya. Ya. Apakah yang terkait dengan DPH saja? Misalnya DPH-nya hanya persepsi. Apa cukup kita menyampaikan Ronanya persepsi saja? Nggak perlu penduduk, nggak perlu ekonomi seperti itu, Pak. Itu maksudnya. Oh, kalau begitu. Ya, baik. Sorry, Pak Zul. Kalau menurut hemat saya sebagai ini kajian ilmiah, maka Rona itu harusnya lebih lengkap dari hanya sekedar DPH. Nah. Kalau Ronanya hanya pada level DPH saja, maka kenapa? Maka informasi yang penting di balik Rona itu kadang-kadang bisa terlewatkan, gitu ya. Hanya fokus di DPH, gitu ya. Kadang-kadang hingga menurut hemat saya, ya Ronanya akan lebih lengkap, itu lebih baik. Tapi kalau hanya fokus di DPH sendiri, hanya berkutat pada DPH, maka kalau saya melihatnya sebagai ini kajian itu, kita nggak bisa mengeksplor bahwa di balik itu ada apa sih, gitu ya. Oh, di balik itu ternyata masalah penduduknya seperti ini, kedatangan. Sebagai contoh begini, Bapak. Kalau kita melihat piramida penduduk, penting nggak begitu gitu ya. Kadang-kadang orang melewatkan piramida penduduk, tapi bagi orang-orang sosial itu akan melihat piramida penduduk itu adalah potret penduduk 5-10 tahun ke depan. Misalkan sebagai contoh piramidanya bentuk yang begini, yang bawahnya kecil, di mana artinya jumlah anak mudanya dan balitanya sedikit. Maka kejadiannya yang diperkirakan apa? Ke depan 10-15 tahun ke depan itu, wah ini tenaga kerja di lokasi ini akan berkurang gitu ya. Potensi tenaga kerjanya akan semakin menurun gitu. Sehingga perlu antisipasinya apa? Ya, tenaga kerja dari luar dan seterusnya. Ini salah satu contoh ketika kenapa sih aspek sosial itu penting untuk memberikan satu Rona yang lebih lengkap supaya ada hal-hal yang bisa kita gali dan ternyata itu bisa mendukung juga di studi AMDAL kita. Terima kasih, Pak. Jadi tidak hanya yang terkait DPH saja, Pak ya? Iya, Pak. Tidak itu ya, Pak. Ini Pak, tidak, Pak. Pak Bait Zia Ayu nanya ini, Pak. Katanya yang masyarakat yang diundang untuk hadir komisi itu siapa sebaiknya? Apakah yang paham dengan tingkat pendidikannya rendah, atau sebaliknya dia tidak paham tapi tingkat pendidikannya tinggi? Ya. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang terkait tadi sesuai dengan kriteria itu sebetulnya adalah ya biasanya dan pada umumnya teman-teman di level desa, level kecamatan itu sudah paham bahwa yang
pilih si A, si B. Karena apa? Dia bisa ngomong dengan netral, gitu ya. Oh, si C, si D nggak usah dipilih. Meskipun dia bisa ngomong, tapi ngomongnya kontra melulu. Kadang-kadang begitu juga ada. Kembali lagi bahwa yang dipilih nanti pada saat hari hanya itu sudah, saya yakin 100% tidak ada konsultan AMDAL yang bisa mengendalikan, oh ini yang harus hadir loh Pak, ternyata nggak hadir. Oh ini nggak boleh hadir Pak, ternyata malah hadir. Nggak bisa seperti itu Pak masalahnya. Gitu Pak Zul. Oke, banyak pertanyaan yang mirip yang tadi Pak. Kita lengkai saja karena sama saya lihat. Ini Muhammad Jailani tanya lagi Pak. Banyak dalam dokumen AMDAL, analisa sosial ekonomi budaya, minta diringkas ini Pak. Sementara analisanya adalah kualitatif, deskriptif. Jadi kan nggak mungkin diringkas. Gimana nih Pak, komentar Pak Pak Betara kalau kita minta seperti itu? Ya. 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 Baik. Diringkas ya Pak? Sebetulnya meringkas itu kan yang penting kan kata kuncinya Pak Zul. Gitu ya. Analisa kita bisa bercerita. Ya, analisa bisa bercerita dengan narasi yang menggambarkan situasi kejadian bagus, tapi narasinya jangan dibuang. Narasinya kita tetap ada, kita save di dalam Rona bisa begitu. Kemudian yang diringkas-ringkas itu kita bisa pakai misalkan dengan materi, ya poinnya apa sih masyarakat A, B, C, D misalkan gitu. Jadi bisa diringkas ya Pak ya. Halo, kedengaran Pak? Halo, Pak Betara. Halo, Pak Betara. Ya, halo Pak. Oke. Ya, ya Pak. Ini Irfan nanya Pak. Ya, ini Pak Irfan. Jadi dia sudah melakukan konsultasi publik. Ya. Sudah selesai. KA-nya sedang dibuat. Ternyata ada desa lain Pak yang belum masuk katanya. Ini gimana? Apa kita ulang atau gimana ini katanya? Ya. Itu memang kasus yang ya bisa terjadi gitu ya, karena kadang-kadang ada dua hal. Yang pertama memang ada perubahan, kalau jalan itu biaya trasenya geser dikit gitu ya, pengelolanya geser dikit itu berpengaruh pada desa yang lain atau wilayah yang lain gitu ya. Atau yang kedua, karena pada saat awal identifikasi batas desa itu tidak jelas. Itu bisa terjadi, sehingga begitu pas konsultasi publik baru ketahuan, oh itu sudah bukan desa saya, di situ sudah desa sebelahnya. Kemudian apa yang terjadi harusnya? Nah, kita kan nggak mungkin mengulang lagi gitu ya, apalagi KA-nya sudah dibuat. Kalau KA-nya sudah dibuat selama belum proses penilaian, sebenarnya kita bisa membuat satu diskusi kecil gitu dengan yang ini ada masalah seperti ini. Biasanya yang terjadi apa? Mereka akan membuat satu arahan untuk kita bukan mengulang konsultasi publik tidak, tapi setidaknya sekalian mencari saran pendapat masukan. Kita datang ke desa-desa yang sebelumnya tidak terundang, tidak tercover di situ. Saya pikir itu saya pernah juga ngalami Pak Zul. Jadi tidak konsultasi publik ulang. Ada sesuatu kejadian. Kalau kasus nggak perlu sebetulnya Pak. Tidak perlu diulang. Perlu. Kalau itu minor, jumlah desa hanya 1, 2, ya. Tetapi hati-hati Pak, yang harus istilahnya apa? Door to door untuk konsultasi publik dengan desa yang belum tercover tadi, gitu loh Pak. Jadi kita ke desa dengan beberapa warga yang berkumpul, kita jelaskan secara singkat. Biasanya cukup konsultan sudah bisa mewakili. Sudah kira-kira begitu Pak. Oke Pak. Ini Ibu Susilawati Sulaiman nanya ini Pak. Kalau konsultasi publik, tapi pesertanya pemrakarsa yang mengundang si A, si B-nya. Gimana nih Pak? Jadi pemrakarsa Pak? Ya, tidak. Ya. Jadi pemrakarsa yang mengundang. Iya, yang baik. Gimana nih Pak? Ya.
Ya, itu juga ya hal yang kita harus antisipasi. Memang selain sudah pernah kejadian dan mungkin beberapa kali nanti akan ada kejadian yang mirip gitu ya. Paling tidak begini Ibu, yang penting pada saat konsultasi publik itu kita tim AMDAL sudah bisa melihat gestur tadi Bu. Kadang-kadang orangnya ngomong baik-baik, enak-enak gitu ya. Tetapi sebetulnya gesturnya tidak menunjukkan sikap yang sama dengan apa yang disampaikan gitu ya. Maka kita harus catat ini nih, ini ada sesuatu gitu ya. Begitu ini ada sesuatu, maka yang penting adalah hasil dari konsultasi publik itu kita tidak menelannya mentah-mentah. Kalau ada waktu kita bisa mengkanter lagi dengan prasurvei, dengan beberapa narasumber dan seterusnya untuk mencari tahu sebetulnya ada apa namanya situasi sosial yang apa di belakang itu. Jadi prinsipnya ya itu sih di luar kendali kita, kembali lagi di luar kendali kita sebagai konsultan, yang terjadilah, yang hadir siapapun itu gitu ya. Maka kita harus jeli menangkap oh ini seperti ini dan sebagainya. Kalau biasanya saya akan mendekati dengan teman-teman yang kelihatan tadi kayak vokal dan sebagainya. Contoh kasus, ada satu trik yang saya bagikan Ibu dan Bapak. Kan Ilham ngundang LSM tuh ya, entah dari Walhi, entah apa gitu ya. Pada saat konsultasi publik, jangan segan-segan, dekati saja mereka, ajak ngobrol, bahkan kalau perlu begini, Mas, nanti kalau ada tenaga yang bisa bantu kami sangat berterima kasih untuk bisa survei, gitu ya. Nah, kebetulan kasus yang saya alami, LSM lokal begitu saya dekat, oh ya Mas, siap bantu gitu ya. Pada hari H, saya pakai dia Pak. Saya bayar dia harian selama survei gitu ya. Nah, meskipun teman-teman sosial yang lain juga resah. Mas, itu cuma main aja itu, nggak bantuin, nggak ngapa-ngapain. Saya juga bilang, udah diam saja. Nanti saya kasih tahu hasilnya akan seperti apa gitu ya. Nah, begitu sudah selesai semuanya dilakukan dan betul dia tidak bekerja apa-apa, hanya ngawal saja gitu ya. Pada saat sidang LSM itu diundang lagi, tebak apa yang terjadi? Maka mereka tidak banyak berkomentar karena begitu ada komentar saya hanya bilang, pada awal survei kita didampingi oleh teman-teman dari LSM ini dan sebagainya gitu ya. Sehingga ya mereka otomatis akan bukan mendukung tapi ya sudah tidak mencari celah untuk menyerang kita. Kuncinya begitu. Gitu Pak Jul. Pak Jul, maaf Pak Jul, saya sedikit tanya agak bingung ini. Ya. Pak Betara tadi mengatakan bahwa sesuai dengan di Google Form juga pertanyaannya, konsultasi publik bisa dilakukan sekaligus survei, gitu ya? Ya. Itu pertanyaannya. Tapi ketika kita melakukan konsultasi publik, akan terjadi kemungkinan perubahan di dalam mungkin saja item pertanyaan survei kita. Karena di sana kita akan menangkap emik dari masyarakat. Nah, kalau alat survei berubah, kita lakukan survei pada saat konsultasi publik, kemudian kita melakukan survei setelah konsultasi publik lagi, karena pasti jumlah dari respondennya di dalam konsultasi publik tidak sesuai dengan jumlah responden yang diharapkan dalam proses survei, artinya alat surveinya tidak reliable. Satu, pada saat konsultasi publik, kita lakukan survei pada item pertanyaan yang belum berubah, tapi kemudian kita lakukan survei lagi dengan item pertanyaan yang berubah, kan tidak reliable. Akibatnya validitas data. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Betara yang benar gitu? Boleh atau tidak gitu? Iya. Baik. Begini Pak Jailani. Kalau secara ilmiahnya, kita bicara ilmiah dulu ya. Kalau secara ilmiahnya, itu jawabannya tidak, Pak. Karena apa? Tadi Bapak sudah sampaikan panjang lebar, itu betul alasannya. Kalau alasan yang paling gampang adalah begini, Pak. Pada saat kita menyusun kerangka acuan, kita kan juga menyampaikan poin-poin apa, kemudian isu-isu apa yang harus ditindaklanjuti dalam survei, kuesioner gitu. Masih untung kalau tim teknis tidak memeriksa.
gitu ya. Tapi sangat beruntung kalau punya tim teknis sosial yang jeli. Begitu diperiksa, Mas ini nggak perlu ditanyakan, dicoret semuanya, begitu kan Pak? Tambahkan 5 atau 3 item yang menyangkut A, B, C, D, dan sebagainya. Maka betul tadi Pak, kalau kejadiannya seperti itu, kita dapat tim teknis yang apa namanya sangat kooperatif menyampaikan reviewnya, maka kalau sudah terjadi survei di awal, terjadi pengisian kuesioner di awal di konsultasi publik, itu akan sia-sia. Jelas. Gitu. Oke, gitu ya Pak ya. Pak Jelani, oke ya. Jadi nggak bisa ya Pak? Apakah boleh? Nah, pertanyaannya adalah Apakah boleh atau tidak? Apakah boleh gitu ya? Ya kan pertanyaan kan begitu. Iya. Apakah boleh? Kalau menurut secara aturan nggak bisa Pak. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena apa? Tidak Begini, boleh ya Pak? Kerangka acuan itu kan Aiden. faktor yang akan kita lakukan Pak. Begitu itu di ACC, kita baru boleh menggunakan survei. Iya, benar. Berarti nggak boleh. Ya, aturan nggak boleh. nggak boleh, Pak. Cuman saya tadi sampaikan kenapa. Saya ketemu beberapa teman itu yang colong-colong start gitu ya pada saat konsultasi publik mengedarkan kuesioner. Saya nggak menutup mata bahwa itu terjadi ya. Tetapi artinya apa? Ya kalau misalkan proyeknya common, bikin apartemen, bikin hotel, itu ya sudah, KPA-nya juga tutup mata aja. Ini proyek common kok, paling yang terjadi juga ABCD sudah bisa di perakirakan gitu. Gitu, Pak. Ya. Pak Betara, waktu kita 10 menit lagi, pertanyaan ada 12. Siap. Nah, ini ada ya, Pak Tony Yulianto nanya ini, Pak. Apa acuan untuk menetapkan skala? Apa kita nggak professional adjustment aja? Kan nggak diakui itu, katanya, Pak. Jadi menetapkan skala itu, Pak Betara bilang tadi, skala kan sesuai lokasi ya, Pak ya? Sesuai dengan apa acuannya, Pak? Halo, Pak Betara. Ya, jadi begini. Tadi saya sampaikan bahwa harus sifatnya lokal, Pak Tony. Sifatnya lokal. Jadi artinya skala-skala tadi itu betul professional judgment. Artinya professional judgment itu kan tidak hanya satu orang yang memutuskan begitu ya. Perlu ada beberapa orang. Perlu ada juga literatur-literatur yang mendukung begitu. Nah, skala-skala tadi kita bisa pakai, misalkan ada kesepakatan, tadi saya sampaikan umumnya skala 5, gitu ya. Ada juga yang pakai skala yang berbeda dari itu. Tapi paling tidak pengisian skala-skala tadi untuk aspek sosial, itu melihat konteks lokal, Pak. Misalkan, konteks lokal itu orang yang dianggap miskin, itu kalau sehari cuman belanjanya Rp10.000 per orang, per kepala, gitu ya. Yang dianggap rata-rata itu ya 30.000. Kemudian yang tapi di luar itu masih ada yang belanjanya 100.000 per kepala per hari, katakan begitu. Nah, di antara angka yang terendah sampai angka yang tertinggi tadi, kita pakai batasan ini yang paling jelek, ini yang paling bagus, kemudian kita bikin skala. Prinsipnya di situ. Jadi nggak akan sama untuk aspek sosial, skalanya nggak akan sama. Tetapi bahwa skala 1, 2, 3, 4, baik, sangat baik, jelek, sangat jelek, itu bisa menjadi satu patokan yang umum, general. Bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan saya tidak mau pakai skala yang ganjil. Karena apa? Ada nilai tengah. Nilai tengah itu nggak bisa kita jadikan patokan. Ada juga seperti itu. Begitu, Pak Tony. Oke, Pak Tony, oke ya. Ada yang mau Ini, nanya Pak, lagi, Pak? Gini, mungkin ini, Pak. Kita kan sebagai penyusun ya. Terus ya, kita menetapkan skala sendiri itu kadang-kadang tim penilai itu meragukan apa yang kita tuliskan gitu loh. Jadi kalau kita tidak menggunakan acuan yang sudah ada berlaku secara umum atau metode yang umum, ya kadang-kadang kita kesulitan untuk menangkal KPA itu. Betul. Baik. Makanya tadi Pak Tony, saya pakai skala 5, karena itu ada referensinya. Beberapa buku seperti bukunya Chavez dan bukunya tentang Leopold, itu mereka mengatakan ada skala 5. Gitu ya. Yang penting jumlah skalanya dulu, 5. Oke.
sampai 5. Kemudian menetapkannya, itu tadi kita argumennya tadi. Oh, di desa ini paling kecil sekian, Pak. Paling besar sekian. Udah, itu ada, Pak. Jadi pakai patokan itu, maka ya udah bisa kita gunakan secara lokal gitu ya. Jangan sampai begini, maksud saya begini. Kalau kita pakai skala yang katakan nasional, nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai yang WHO dan kawan-kawan. Katakan nasional gitu ya. Begitu kita pakai skala nasional, contoh tadi tentang pendapatan gitu ya. Secara nasional pendapatan per bulan 5 juta katakan begitu. Kita taruh nih angka 5 juta di skala tengah, skala nomor 3. Kemudian secara nasional paling tinggi ya di angka di 50 juta katakan begitu. Kita taruh 50 juta paling tinggi gitu ya. Kemudian paling rendahnya di 3 juta. Kita taruh 3 juta. Pada saat kita memotret di desa, nggak ada tuh orang yang pakai 3 juta katakan begitu. Maka hasilnya apa? 100% sangat jelek. Itu loh Pak. Maka harus localize itu di situ. Mananya. Gitu Pak Tony. Oke Mas Abed, makasih. Makasih Pak Tony, sampai ketemu nanti. Pak, ini ada 3 menit lagi. Coba Pak, ini ya. skor skala kualitas lingkungan merupakan data ordinal. Ini dari Pak Alif ini Pak. Apakah data ordinal ini bisa digunakan untuk operasional matematika? Ya. Operasional bisa. apa? Bisa. Bisa ya Pak ya? Bisa. Oke, tetapi, gitu kira Pak Alif. Ya, tetapi skor-skor itu tadi pada umumnya di dalam konteks AMDAL itu kan muaranya ke kayak tadi, kayak perhitungan matematis kayak Leopold, tabel dan seterusnya. Jadi lebih ke sana sebetulnya. Tapi kalau misalkan teman-teman sosial mau berkreasi begitu, pakai skor-skor tadi, asal kita cara scoringnya benar, kita penempatannya benar, bisa. Karena itu sifatnya tadi. Oh. Ini dari Isu Surya Nanci, saya nggak bisa apa. Bagaimana pertanggungjawaban secara ilmiahnya kalau dalam pemantauan dampak sosial dilakukan tanpa pengambilan data yang ilmiah? Pengambilan data yang ilmiah. Kalau tanpa pengambilan data ilmiah, apa maksudnya ini? Mungkin. Ya Pak, izin Pak, bisa langsung Pak, silakan. Melalui Pak Zulkifli Ali. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada Pak Batara juga. Banyak pencerahan yang saya peroleh. Karena saya seorang orang sosial Pak, permasalahan hampir sama, termasuk yang skala tadi, skala lokal yang belum secara bisa dipertanggungjawabkan menurut tim Komisi Penilai AMDAL mungkin di satu tempat. Jadi kita keterbatasan untuk memberikan batasan skala itu. Maksud saya gini Pak, tadi Bapak bilang bahwa di pemantauan itu berdasarkan kalau pengambilan responden yang kita mintakan untuk pemantauan bisa 2 atau mewakili 4 atau berapa tadi seperti yang tadi Bapak jelaskan, kalau tidak salah saya tangkap. Nah, berarti Pak, di dalam pemantauan itu, kalau tim komisi kita yang di Sumatera Utara, mereka minta harus jelas Pak, termasuk jumlah tenaga kerja yang terserap, kita wawancarai berapa jumlahnya. Mereka tidak mau jika itu tidak ada angkanya, karena semua harus kuantitatif. Gitu. Jadi, sehingga semua jumlah responden pun harus tertera di dalam pemantauan. Tadi juga sudah ada pertanyaan di materi yang pertama. Sehingga kita membuat itu menjadi acuan bahwa responden dari masyarakat kita ambil seperti berdasarkan kriteria penelitian sosial. Seperti apa baiknya untuk mewakili populasi. Harus ditampilkan di data pemantauan. Sehingga waktu siapapun pemantau nanti bisa mengacu ke sana. Nah, kadang-kadang itu Pak, kalau seandainya dalam pemantauan misalnya tidak dijelaskan seperti yang Bapak bilang tadi, tetapi bisa memberikan justifikasi yang jelas, itu tidak bermasalah. Nah, ini kita mengalami permasalahan di tim komisi sebenarnya Pak. Salah satu sisi harus ilmiah, harus bisa dipertanggungjawabkan menggunakan rumusan-rumusan, tapi di satu sisi juga kita dimintakan untuk seperti yang Bapak bilang tadi gitu. Itu satu. Mana baiknya Pak, menurut generalisir yang telah Bapak lakukan selama ini gitu ya Pak. Walaupun nanti mentoknya di komisi gitu Pak.
Iya, yang keduanya Pak, seperti saya sangat menarik pakai skala ini. Udah lama kita lakukan Pak. Terkait konteks lokal juga yang sangat berubah, kemudian yang juga sulit untuk mengrangekan. Kemudian yang ketiga, apakah skala ini boleh kita pakai, kita gunakan jika dalam perakiraan dampak yang kita lakukan tidak menggunakan metode Leopard atau Fisher-Davis, Pak? Menggunakan deskriptif atau bagan alir. Nah, saya kejadian di kita untuk di kementerian kemarin, mereka tetap minta kuantifikasi untuk parameter sikap dan persepsi masyarakat tanpa proyek dan ada proyek. Nah, seperti itu Pak. Jadi terus terang saya akhirnya kembali lagi menjustifikasi Pak. Terus terang untuk perakiraan dampak di sosial ini masih belum, saya belum dapat rumusan yang pas, Pak. Mohon izin, Pak, penjelasannya. Ya, baik. Baik, yang pertama tadi tentang responden ya, Bu ya? Iya, Pak. Untuk pemantauan, Pak, khususnya. Untuk pemantauan, ya. Karena sudah diminta. Pertanyaan saya kan begitu. Kalau sudah diminta, ya kita kasih gitu ya. Kalau bahasanya lo jual, gue beli kan begitu. Oke, siap Pak. Artinya begini, komisi mintanya apa gitu ya. Kemudian kita harus sampaikan sesuai dengan batasan-batasan yang bisa kita lakukan. Kan gitu. Batasan yang bisa kita lakukan. Ya. Bisa saja kasih yang besar gitu ya, validitasnya tinggi, tapi kita nggak akan jangkau oleh teman-teman yang memantau. Pemantauan harganya nggak seberapa, suruh surveinya 100 orang, katakan begitu misalkan ya. Siap. Oke. Nah, bisa saja kita tetap pakai justifikasi tadi. Oh Pak, ini masyarakatnya homogen gitu ya. Homogenitas dalam bentuk pemahaman mereka terhadap proyek gitu kan. Saya pakai Slovin. Pakai yang berapa? 15% gitu kan. Ketemunya angka berapa? Cuman sekian. Tetapi Pak, meskipun cuma sekian, kami akan lengkapi atau kami tambahkan dengan wawancara mendalam untuk tokoh masyarakat, di mana setiap desa atau setiap desa akan kami ambil 3 orang. Katakan begitu. Itu jauh bisa memberikan satu pemahaman yang kuantitatif dibandingkan hanya sekedar, oh pokoknya satu desa sekian orang Pak. Tapi kita nggak jelas siapa yang ditarget gitu ya. Jadi intinya tadi Bu, Ibu bisa sampaikan seperti itu. Kemudian juga jangan lupa ketika kita bicara pemantauan, hendaknya tadi yang sudah saya sampaikan. Pemantauan itu spesifikasinya bukan desa ya, komunitas sosial yang di sebelah mana yang terkait langsung. Kalau kita bicara desa tadi, khawatirnya apa? Lokasi pemantauan hanya di desa A gitu ya. Sementara yang terdekat tuh hanya 2 RT, Bu. Kan nggak mungkin saya mewawancarai yang jauh dari itu. Kalau jauh dari situ ya persepsinya bagus semua karena nggak tahu apa-apa. Iya. Jadi penting lokusnya tadi, gitu ya. Ya, kemudian tentang singkat saja Pak Zul, untuk yang terkait tadi memang bisa selain kuantifikasi kita pakai yang non kuantifikasi juga bisa, tergantung nanti KPA-nya mengiyakan atau tidak. Tapi paling tidak hambatan teman-teman sosial biasanya untuk mengkuantifikasikan aspek sosial itu tadi sudah saya sudah berbagi tentang inspiring-nya seperti itu. Semuanya bisa dikuantifikasi. Paling tidak begitu Ibu. Terima kasih. Siap. Pak Kris. Pak Jul boleh nyambung Pak Jul? Ya, pertanyaan masih 24. Gimana nih Pak Kris? Silakan. Nyambung Pak. Satu aja Pak Jul. Ya, silakan. Nanti mungkin Pak Jul. Pak Betara akan menyampaikan di Google Chat kali Pak, karena kita gitu ya. Pembicara dari tadi kan ini Pak, dari tadi kan lebih kepada metodologi. Ini ada satu pertanyaan yang saya kaitannya tentang muara segala pertanyaan yang tadi Pak. Kalau boleh ya. Bagaimana Pak Kris? Kita kasih kesempatan satu ini Pak. Enggak Pak. Kita konsisten karena pembicara sudah di luar ruangan, Pak. Dia pembicara, kita konsisten. Nanti kalau kurang puas, nanti Pertalindo akan mengadakan khusus mengundang Pak Betara Hendro. Kita dalam bulan Juni, Pak, kita adakan ini. Ya. Memang Pak Betara Hendro ini sangat seru. Ya, silakan Pak Jul, ditutup Pak Jul. 2 menit waktunya.
Mohon maaf rekan-rekan, ini pertanyaan kalau saya lihat ada 24 lagi yang belum terjawab. Betul, ada Nah, 24. ini kami catat, nanti mudah-mudahan kita bisa diskusi di bulan Juni ini juga. Ya. Saya akhiri dulu. Mohon maaf, nggak semua bisa terpuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Pak Betara Hendro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, kita plus buat Pak Betara Hendro, luar biasa. Animo daripada peserta luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi